Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kotak peralatan yang super canggih. Bukan buat benerin barang ya, tapi buat benerin cara kita berpikir. Kita akan ngobrolin soal informatika, yang ternyata ini tuh bukan cuma soal komputer, tapi sebuah cara berpikir yang ampuh banget buat menaklukkan masalah apapun. Pasti pernah kan ngalamin momen di mana kita lihat satu masalah. Entah itu tugas kuliah, kerjaan numpuk, atau bahkan cuma ngerencanain acara, terus rasanya kayak lihat benang kusut. Bingung banget mau mulai dari mana. Nah, ini dia kuncinya. Informatika itu pada dasarnya ngasih kita perangkat atau toolkit buat berpikir. Jadi ini bukan soal jago ngoding aja, tapi soal gimana kita bisa memecah masalah secara logis dan terstruktur. Anggap aja ini kayak toolkit buat otak kita. Oke, yuk kita buka toolkitnya. Bagian pertama ini adalah tentang gimana caranya menghadapi masalah-masalah yang kelihatannya gede banget. Kita akan lihat gimana cara mengubah tantangan yang tadinya bikin kita minder jadi serangkaian langkah kecil yang bisa kita selesaikan satu persatu. Jadi, apa aja sih isi dari toolkit canggih ini? Ternyata ada 5 elemen inti yang jadi fondasinya. Masing-masing punya peran penting dan semuanya itu saling nyambung. Yuk kita kupas satu-satu. Jadi, kalau di kurikulum merdeka kita di Indonesia, informatika itu ditopang sama 5 pilar fundamental ini. Masing-masing punya tugasnya sendiri, tapi pas digabungin, wah, mereka ini jadi cara pandang yang luar biasa buat ngertiin dunia digital di sekitar kita. Nah, di sini kita bisa lihat rangkumannya. Ada algoritma dan pemrograman, sistem komputer, jaringan dan internet, dampak sosial, semuanya penting banget. Tapi, coba deh perhatiin yang satu itu. Ada satu elemen yang jadi jantungnya, jadi otaknya semua ini, berpikir komputasional. Betul sekali, dari kelima elemen tadi, ada satu yang benar-benar jadi fondasinya. Kayak semacam kunci master gitu, yang bisa ngebuka semua pintu lainnya. Dan itulah yang akan jadi fokus utama kita sekarang. Selamat datang di dunia berpikir komputasional. Tenang dulu, ini bukan berarti kita disuruh jadi robot yang kaku kok. Justru sebaliknya, ini tuh soal minjem kehebatan komputer dalam berpikir. Secara logis, terstruktur, dan super efisien. Dan ini poin paling pentingnya. Berpikir komputasional itu bukan cuma buat para programmer. Ini adalah senjata rahasianya para ahli komputer buat mecahin masalah super rumit yang ternyata prinsip-prinsipnya bisa banget kita pakai buat apa aja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gimana sih persisnya cara kerjanya? Ternyata proses berpikir ini punya resep rahasia yang terdiri dari 4 langkah ampuh. Kalau kita kuasai 4 langkah ini, kita bisa mecahin hampir semua masalah. Oke, 4 langkah ini, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, ini adalah inti dari toolkit kita. Yuk, kita bedah satu-satu pakai contoh yang gampang banget. Langkah pertama, dekomposisi. Gampangnya, ini tuh seni buat ngambil masalah raksasa yang bikin pusing, terus kita pecah-pecah jadi potongan-potongan kecil yang gampang diurusin. Ini mengubah rasa panik mulai dari mana? Jadi, oke, gue kerjain bagian ini dulu. Contohnya, bikin mie instan. Kelihatannya sih cuma satu kerjaan ya kan? Padahal kalau kita pecah, ada banyak langkah kecil di dalamnya. Dengan memecahnya kayak gini, kita jadi punya urutan yang jelas dan nggak ada lagi kebingungan. Inilah dekomposisi dalam aksi. Lanjut, sekarang kita jadi detektif, pengenalan pola. Setelah masalahnya kita pecah-pecah, kita cari petunjuk. Ada nggak sih bagian-bagian yang mirip atau pola yang berulang? Nemu polanya itu kayak nemu jalan pintas, bikin kerjaan kita jadi lebih cepat dan efisien. Nah, ini contoh yang pasti kita semua pernah ngalamin. Tiap kali bikin akun online baru, polanya kan gitu-gitu aja ya. Minta username, email, password. Karena kita udah kenal sama polanya, prosesnya jadi jauh lebih cepat setiap kali kita ngelakuin hal yang sama. Langkah ketiga ini namanya abstraksi, atau gampangnya seni untuk fokus. Setiap masalah itu pasti penuh sama gangguan dan detail yang nggak penting. Nah, abstraksi ini adalah kemampuan super buat nyaring semua sampai informasi itu dan cuma fokus pada hal-hal krusial yang kita butuhin buat solusi. Saya suka banget kutipan ini karena pas banget ngejelasinnya. Jadi daripada kita pusing sama detail tiap pohon, kita mundur sedikit biar bisa lihat gambaran besarnya, yaitu hutannya itu sendiri. Contoh paling gampangnya ya kayak peta. Peta yang bagus itu hasil abstraksi yang hebat kan? Dia sengaja ngilangin detail-detail nggak penting kayak warna tiap rumah atau ada berapa pohon di jalan, biar bisa nonjolin informasi yang paling penting.
Gimana caranya kita sampai dari titik A ke titik B. Dan sampailah kita di langkah terakhir, algoritma. Nah, setelah kita pecah-pecah masalahnya, nemuin polanya, dan fokus ke yang penting, sekarang waktunya bikin resep solusinya. Algoritma itu adalah rencana aksi kita, serangkaian instruksi yang super jelas, langkah demi langkah, buat nyelesain masalah. Oke, kita udah punya 4 langkah berpikirnya. Sekarang, mari kita lihat gimana cara berpikir ini jadi fondasi buat beneran bikin sesuatu, contohnya kayak program komputer atau teknologi baru. Nah, lihat deh gimana semuanya nyambung. Dekomposisi, itu jadi cara kamu nyusun kode biar rapi. Pengenalan pola, bikin kamu bisa pakai ulang kode, jadi nggak ngetik 2 kali. Abstraksi, bikin program kamu jadi gampang dipakai sama orang lain. Dan algoritma, ya itulah yang jadi nyawa dari kode yang kamu tulis. Oke, kita udah bongkar semua isi toolkitnya. Sekarang bagian paling penting nih, gimana caranya semua ini bisa kita pakai, bukan buat coding, tapi buat kehidupan kita sehari-hari. Dan ini teman-teman adalah poin yang paling penting untuk diingat. Berpikir komputasional itu bukan cuma skill ngoding, tapi life skill. Ini adalah cara berpikir yang bisa kamu pakai buat ngerencanain liburan, ngerjain tugas akhir, atau bahkan buat beresin kamar yang berantakan. Ini adalah cara buat membawa keteraturan ke dalam kekacauan. Jadi, lain kali kamu ketemu masalah yang kayaknya gede banget, inget aja 4 langkah tadi. Pecah. Cari polanya, fokus, bikin rencana. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi masalah mana nih yang mau aku taklukkan lebih dulu?